Heyo brother and sister, kembali lagi di channelnya Cak Dul. Oke, kali ini Cak Dul akan menceritakan film yang berjudul Your Lie in April. Film ini berkisah tentang seorang anak muda yang mengalami pahitnya cinta. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak muda yang bernama Arima Kose. Dulunya, dia adalah seorang pemain piano yang terkenal karena meraih banyak penghargaan di usia muda. Namun, sejak ibunya meninggal, dia berhenti bermain piano. Alasannya karena dia tak bisa mendengarkan suara piano lagi. Dia merasa itu adalah hukuman dari Tuhan untuknya. Karena sehari sebelum ibunya meninggal, dia menyumpahi ibunya. Sebab dia sudah tak tahan lagi dijadikan alat oleh ibunya sebagai manusia metronom. Di mana ibunya yang sakit menuntutnya bermain piano sesuai dengan partiturnya. Arima berteman baik dengan Tsubaki Sawabe dari klub baseball dan Ryota Watari dari klub sepak bola. Tsubaki adalah teman Arima sejak kecil. Rumahnya ada di sebelah rumah Arima. Sementara Ryota, si playboy, dia punya banyak teman wanita dan cukup populer. Suatu hari, Tsubaki memberitahu Ryota dan Arima jika teman sekelasnya yang bernama Kaori Miyazono ingin diajak bertemu Ryota karena Kaori menyukai Ryota, si playboy. Karena Tsubaki tak ingin pergi sendirian, dia pun mengajak Arima. Namun Arima menolak pada awalnya karena dirinya tak tertarik dengan hal tersebut. Akan tetapi setelah dipaksa, akhirnya dia pun setuju. Terlihat Arima yang datang lebih awal di tempat janjian. Di sana dia tertarik melihat seorang gadis yang memainkan pianika bersama anak-anak di sana. Arima yang tertarik melihat gadis itu, dia pun segera merekamnya. Namun tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan rok gadis tersebut tertiup angin. Si gadis pun kaget karena melihat ada yang merekamnya. Kemudian dia segera berlari ke arah Arima dan menuduhnya sebagai si mesum. Singkat cerita, kita akhirnya tahu jika gadis itu adalah Kaori Miyazono. Kaori adalah seorang pemain biola. Di pertemuan mereka hari ini adalah double date dan sekalian mengajak mereka untuk menonton kompetisi biola. Arima yang trauma pada musik klasik menolak untuk ikut. Akan tetapi, Kaori tak menyerah. Dia pun berhasil membuat Arima ikut. Sesampainya di sana, ternyata Arima cukup populer di kalangan pecinta musik klasik. Saat Arima masuk, semuanya mulai berbisik-bisik membicarakannya. Para kontestan silih berganti memainkan biolanya. Ryota yang tak menyukai musik klasik malah tertidur saat mendengar lagu yang dibawakan setiap kontestan. Akhirnya tiba giliran Kaori untuk tampil ke atas panggung. Dan hal itu membuat Ryota menjadi antusias ketika melihat Kaori yang tampil begitu anggun. Namun berbeda dengan kontestan lainnya, Kaori memainkan biola dengan baik. Lebih tepatnya, dia bermain bukan untuk memenangkan kompetisi. Karena itu, dia tak mengikuti partiturnya dengan mengabaikan tempo dan dinamikanya. Terlihat Kaori yang bermain dengan bebas, namun juri tak menyukai hal tersebut. Akan tetapi, para penonton menyukainya, dan Arima mulai tertarik dengan Kaori. Karena dia merasa penasaran dengan apa yang membuat Kaori bermain begitu bebasnya. Sejak saat itu, Kaori sering muncul tiba-tiba di hadapan Arima, dan mengajaknya makan di sebuah kafe. Bahkan Kaori sempat menyuruh Arima untuk bermain piano yang ada di kafe dengan tujuan menghibur anak-anak di sana. Dengan terpaksa, Arima pun menuruti permintaan Kaori. Masaka, 子供の願い無視したりしないわよね。
Setelah itu, Arima berlari pergi meninggalkan Kaori. Akan tetapi, Kaori berhasil mengejarnya. Kemudian, dia mengajak Arima untuk melihat matahari terbenam. Di sini, Arima cukup kaget karena Kaori mengenalnya sebagai Arima yang dulu. Dan Kaori sangat mengagumi sosok Arima. Kaori bertanya tentang alasan Arima berhenti bermain piano. Arima berkata, jika saat ini hanya bisa memainkan piano di bagian awal lagu saja. Namun, saat memasuki pertengahan lagu, Arima tak dapat mendengar suara pianonya lagi. Karena hal itulah Arima berhenti memainkan piano lagi. Mendengar hal itu, Kaori berkata, jika tak bisa mendengarnya, Arima hanya perlu memainkannya saja. Jika tak bisa dengan tangan, Arima bisa menggunakan kaki atau hidungnya. Karena sesungguhnya Kaori tak ingin Arima berhenti bermain piano. Bukan hanya itu saja, Kaori bahkan menunjuk Arima sebagai pengiringnya. Karena dirinya akan mengikuti kompetisi lagi. Namun Arima berusaha menolak karena masalah pada dirinya. Akan tetapi Kaori tak peduli karena dirinya sudah memutuskan Arima untuk menjadi pengiringnya. Di sini Kaori berkata, jika Arima tak perlu khawatir dengan traumanya karena dia ada di sana dan Arima tinggal memainkan pianonya saja. Tsubaki yang mendengar kabar Arima akan bermain piano lagi, dia merasa sangat senang. Dia juga berjanji akan membantu Kaori. Saat jam makan siang, Tsubaki bersemangat untuk memberi Arima partitur musik. Tak hanya itu saja, dia juga menempelkan di buku catatannya, lokernya, papan pengumuman, bahkan sampai di rumahnya. Semua itu dilakukan oleh Tsubaki agar Arima mau bermain piano kembali. Namun ternyata Arima tetap menolak tampil bersama Kaori. Di hari kompetisi, Arima tak datang. Dia bersembunyi di atap sekolah. Beberapa waktu kemudian, Kaori berhasil menemukan Arima. Di sini, Kaori mengatakan alasannya kenapa dia memilih Arima sebagai pengiringnya. Di mana Kaori percaya jika bersama Arima, musik mereka akan tersampaikan pada orang yang mendengarnya. Kemudian Kaori membungkuk dan memohon agar Arima mau tampil bersamanya sambil menangis. Kemudian mereka bergegas menuju tempat kompetisi. Dengan bantuan Tsubaki dan Ryota, mereka sampai tepat waktu. Di tempat kompetisi, Kaori menghampiri Arima yang sedang serius menghafal partitur. Di sini, Kaori berkata jika Arima akan baik-baik saja dan pasti bisa mengatasi traumanya. Tiba saatnya mereka tampil. Awalnya, Arima bisa melakukan dengan baik karena Arima bisa mendengar suara pianonya di awal. Namun di pertengahan, suaranya menghilang. Dan tentu saja di pertengahan dia tak bisa mendengar suara pianonya lagi. Namun dia terus bermain dengan mengingat nada di kepalanya. Akan tetapi hal itu membuat temponya kacau dan Kaori kesulitan untuk mengikutinya. Arima yang sudah menjadi beban, dia memutuskan untuk berhenti bermain. Melihat hal itu, Kaori ikut berhenti juga karena yang dia inginkan adalah bermain bersama Arima. Akhirnya mereka mengulanginya sekali lagi. Di sini, Arima teringat perkataan Kaori yang ingin berpetualang dan mengukir kenangan bersama Arima. Terlihat Arima yang memainkan pianonya lagi. Namun kali ini dia memainkan partitur yang sering dia dengar saat istirahat makan siang. Meski Arima tak dapat mendengar suaranya, namun lagunya sudah melekat di hati Arima. Dan semua itu berkat Kaori yang selalu membantunya. Setelah kompetisi itu berakhir, mereka mendapat tepuk tangan yang meriah. Namun, Kaori tak mendapat penghargaan. Akan tetapi, Kaori tak peduli dengan hasilnya. Karena yang dia inginkan orang-orang tak melupakan penampilan mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Kaori masih terus muncul tiba-tiba di hadapan Arima. Dan bahkan mengajaknya terjun ke sungai. Sikap Kaori yang bebas membuat Arima ingin selalu melangkah dengannya.
Mereka berdua kembali ke rumah Arima dalam keadaan basah. Sesamanya di sana, Kaori lagi-lagi melakukan apa yang ingin dia lakukan, seperti masuk ke kamar Arima dan mencari piano milik Arima. Arima sudah lama tak memainkan piano di rumah. Pianonya sampai berdebu, bahkan ruangannya terlihat seperti gudang. Melihat hal itu, Kaori membersihkan ruangan tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, Kaori mengambil satu partitur musik. Dia memutuskan jika dirinya akan memainkan lagu tersebut, dan dia ingin Arima tetap menjadi pengiringnya. Lagu pilihan Kaori ternyata adalah lagu favorit ibu Arima. Tentu saja lagu tersebut mengingatkan Arima kepada ibunya. Saat dia masih kecil, dia sering mendengarkan ibunya memainkan lagu tersebut. Namun, hal itu membuatnya kesulitan berlatih, karena dia jadi teringat tentang ibunya dan kesalahannya dulu. Meski begitu, Arima masih terus berlatih, karena dirinya sudah berjanji kepada Kaori dan tak ingin membuatnya kecewa. Hanya saja saat hari kompetisi, Kaori tak datang. Padahal ini adalah kompetisinya Kaori, dan Arima hanya sebagai pengiring. Namun dia ingin memainkan lagu tersebut, dan akhirnya Arima bermain piano sendiri di panggung kompetisi biola. Alasan ibunya memilih lagu Kesedihan Cinta sebagai lagu favorit agar Arima bisa terbiasa saat berada dalam kesedihan. Di sini Arima akhirnya merelakan kepergian ibunya dengan membawakan lagu Selamat Tinggal untuk ibunya. Arima mendapat tepuk tangan karena telah berhasil menyentuh semua orang dengan penampilannya. Arima berharap perasaannya dapat tersampaikan pada ibunya. Singkat cerita, ternyata Kaori masuk rumah sakit. Dia berkata jika dirinya jatuh saat akan berangkat karena terlalu bersemangat. Akan tetapi yang dikatakan Kaori itu tak benar, karena kita bisa melihat jika penyakit Kaori tak seringan itu. Dia bahkan kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Di keesokan hari, saat dia diizinkan keluar rumah sakit, orang yang dia temui adalah Arima. Kaori ingin membuat kenangan dengan Arima. Kemudian mereka kencan membeli berbagai barang dan melakukan banyak hal, bahkan ke pantai hingga sore hari. Saat hari sudah mulai malam, mereka sempat ke sekolah. Kaori berbohong jika tasnya tertinggal di sana. Padahal dia hanya ingin melihat bangku sekolahnya untuk terakhir kalinya. Kaori juga berbohong jika dirinya sudah diizinkan pulang dari rumah sakit, karena sebenarnya dia masih dirawat dan hanya diizinkan keluar 1 hari saja demi bisa bertemu dengan Arima. Akhirnya Arima mengetahui jika selama ini Kaori menyimpan perasaan sedihnya. Namun tiba-tiba sakit Kaori semakin parah. Dia bahkan sampai pingsan di lorong sekolah. Saat di rumah sakit, Kaori meminta maaf kepada Arima karena selama ini dia sudah terlalu egois dan sering menyakiti perasaan Arima. Kaori berkata jika seharusnya mereka berdua tak dipertemukan. Setelah kejadian tersebut, Arima menolak bertemu dengan Kaori, meskipun Ryota mengajaknya pergi menjenguk. Alasannya karena Arima tak tahu harus berkata apa dan menunjukkan ekspresi seperti apa di depan Kaori. Akan tetapi Ryota mengatakan jika Arima harus mencoba menjenguk Kaori karena yang Kaori inginkan hanya bertemu dengan Arima. Arima pun mengakui jika dirinya sangat menyukai Kaori. Hingga akhirnya Arima datang menjenguk Kaori dan keinginan Kaori adalah makan bersama di atap gedung. Arima sampai berkorban harus menggendong Kaori hingga ke atap. Di sini Arima mengatakan harapannya jika dirinya ingin bermain musik bersama Kaori lagi, dan Arima sangat menyukai Kaori. Mendengar hal itu, Kaori menangis karena dirinya tak ingin mati, karena dia takut jika mati dia akan dilupakan. Kaori pun menangis di pelukan Arima. Di hari operasi Kaori, Arima mengikuti kompetisi. Lagu yang dibawakan Arima bagaikan surat cinta darinya untuk Kaori.
Sesaat kemudian, sosok Kaori muncul di panggung dan bermain bersama di hadapan Arima. Melihat hal itu, Arima mengetahui tentang keadaan Kaori. Kemudian dia melepaskan kepergian Kaori untuk selamanya. Di keesokan hari, Arima menerima surat terakhir dari Kaori, di mana Kaori menjelaskan segala kebohongannya. Karena sebenarnya dia sudah mengenal Arima sejak kecil. Dan Arima adalah alasan kenapa dirinya ingin bermain biola. Namun saat Kaori bisa bermain, Arima malah berhenti bermain piano. Dia bertemu dengan Arima lagi saat sudah SMA, dan dia ingin mendekati Arima. Namun Arima sangat akrab dengan Ryota dan Tsubagi. Karena hal itu, dia merasa tak punya tempat. Kemudian dia berbohong jika dirinya menyukai Ryota, karena sebenarnya Kaori melakukan itu semua untuk mendekati Arima. Dari sana kita tahu alasan kenapa selama ini Kaori selalu muncul tiba-tiba di hadapan Arima. Isi surat Kaori segalanya tentang Arima, bagaimana mereka awalnya bertemu, dan bagaimana perasaannya. Kaori datang di kehidupan Arima untuk membuat kenangan. Dia berharap orang-orang tak melupakannya jika Kaori pernah ada. Namun pada akhirnya Kaori hanya ingin satu orang yang tak melupakannya. Dia adalah Arima Kose. Karena sesungguhnya Kaori sangat menyukai Arima. Bagi Arima sendiri, hadirnya Kaori di musim semi di bulan April membawa perubahan besar dalam dirinya. Karena dirinya bisa bermain piano lagi dan ingin terus bermain piano. Arima sendiri jelas tak akan bisa melupakan Kaori. Namun hidupnya akan terus berlanjut, dan Arima percaya jika dirinya tak akan sendirian, karena sosok Kaori akan selalu menemani di setiap langkahnya. Lalu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next